Yang jadi pertanyaan tuh gini, kenapa nih ya individu yang dia itu tahu gitu, bahkan paham terhadap aturan, tapi malah ya kok bisa nggak patuh gitu loh terhadap aturan itu gitu loh. Jadi kayak pengetahuan ini kok jadi nggak otomatis berubah jadi perilaku ya? Iya kan? Iya sih, betul. Padahal orang selalu bilang adab di atas ilmu gitu loh. Betul. Tapi kadang gini ya ini menurut pemikiranku lah. Kita gampangannya itu nggak usah melebar gitu kan. Adalah pemikiran sendiri. Adab di atas ilmu itu betul gitu kan. Ya berarti kan adabnya di atas, ilmunya di bawah. Ilmu dulu didapetin, baru ilmu itu dilakukan jadilah beradab, betul loh. Nah cuma kan sekarang yang terjadi itu jadi ada gap nih antara knowing sama doing gitu. Doingnya iya benar. Jadi aku jadi bertanya gila apa masyarakat kita ini memang karena nggak pernah dilatih loh untuk mengontrol impulsnya gitu loh. Nah menurutku sih ya, ya kembali tadi ya ke adab sama ilmu ya. Paling gampang deh. Ilmunya udah ada loh. Lampu merah berhenti. Nggak dilakukan. Ilmunya ada. Sering kejadian tuh. Ya kan ilmu nggak mungkin tuh nggak diajarin. Dari TK udah loh. Ada lagunya bahkan lampu merah tuh kan. Tanda berhenti gitu kan. Iya benar. Tapi masih ada yang impulsif aja. Dia nggak berpikir rasional. Ya tadi kita udah bahas memang salah satu penyakitnya adalah masyarakat kita ini tidak dilatih dan tidak terbiasa melatih rasionalitasnya gitu loh. Akhirnya lampu merah diterjang, itu kan tidak beradab ya namanya gitu kan. Oke, selamat malam para bapak-bapak sekalian dan semua rakyat sipil yang ya mau menonton kita gitu ya. Terima kasih udah sering ngikutin. Seperti biasa kembali lagi bersama kami di Bapak-Bapak Live, di mana obrolan bapak bukan basa-basi. Dan seperti biasa di obrolan bapak-bapak ini kita akan membahas sesuatu yang saya yakin itu menjadi overthinkingnya bapak-bapak tapi jarang diceritakan karena bapak-bapak jarang bercerita. Makanya untuk bapak-bapak yang jarang bercerita, cerita aja, curhat-curhat aja di kolom komentar channel ini. Oke, gitu aja lah openingnya. Simple tapi pasten. Iya. Simple tapi pasten. Ada serius. Oke, ini Pak Bewok. Di apa ya ngomongnya tuh ya di episode kali ini lah ya. Yang pengen tahu bro itu gini Pak Bewok. Saya tuh mau apa ya bilang itu. Kita mulai dengan satu pertanyaan yang sebenarnya itu secara epistemologis itu. Menurut keyakinan saya, wah penting itu underline. Itu cukup mengganggu gitu loh. Jadi kenapa sih masyarakat kita itu padahal secara formal nih, secara formal tuh terdidik, tapi tidak selalu menunjukkan perilaku yang rasional dalam kehidupan sehari-harinya. Itu jadi masalah gitu. Padahal kita kan udah memiliki akses terhadap pendidikan, informasi gitu ya, dan juga ya teknologi sekarang termasuknya udah murah gitu loh untuk diakses gitu. Tapi kan dalam prakteknya nih ya, dalam sehari-hari itu kan yang kita temukan adalah aturan-aturan dilanggar. Emosinya itu lebih mendominasi daripada rasionalitasnya. Wah, itu bener banget kejadian. Sama ya, yang paling berasa itu adalah koordinasi sosial gitu loh. Koordinasi sosial ini sering banget ya malah nggak berhasil gitu kan, gagal lah. Ya kan? Nah jadi kan di situ timbul pertanyaan yang sebenarnya cukup simpel ya. Ini apakah karena masyarakat kita kurang cerdas atau memang kebanyakan dari kita tuh keliru gitu dalam mendefinisikan kecerdasan itu sendiri gitu loh. Nah, jadi di obrolan kita malam ini mungkin gampangnya gini ya, aku tuh bakal mengajukan satu tesis lah bahwa problem utama kita tuh sebenarnya bukan sekedar defisit kecerdasan loh, tapi juga ya distorsi dalam memahami apa itu kecerdasan. Jadi untuk yang pertama kali, gini topik pertama tuh saya pengen bahas adalah distorsi secara epistemologisnya dulu loh tentang masalah kecerdasan ini. Dan dalam topik pertama ini ya, dari perspektifku itu namanya kecerdasan itu bahkan perlu dilatih gitu loh. Jadi kita mulai dari satu hal yang mungkin ini juga tidak nyaman ya. Jadi gini, kebanyakan dari kita tuh sering ngerasa udah cerdas. Wah, ya kan? Banyak ya. Cuma karena kita udah pernah sekolah gitu loh. Udah pernah kuliah gitu kan. Terus punya banyak pengetahuan, punya banyak wawasan gitu kan. Ataupun ya bisa menjelaskan sesuatu lah gitu loh. Nah, padahal kan pertanyaannya harusnya bukan apakah kita tahu tentang sesuatu gitu kan. Tapi itu sebenarnya yang harus kita tanyakan, kita ini pernah ngelatih cara berpikir kita nggak sih gitu loh. Seperti yang kita udah singgung di episode sebelumnya gitu kan. Dimana ternyata kebanyakan masyarakat kita itu banyak belajar tapi nggak banyak paham gitu loh. Karena apa ya? Karena mikirnya jarang dilatih. Nah ini jadi terangkat lagi pertanyaan itu gitu kan.
Jadi kadang aku ngerasanya tuh gini loh, apa emang kita bahkan ya kita refleksi aja lah ya, nggak ngejudge siapa-siapa, tapi mungkin ada juga terjadi di kita sendiri gitu kan. Apakah kita nih cepet apa ya terlalu cepat merasa paham gitu, padahal belum pernah benar-benar menguji pemahaman itu tuh kan. Apakah memang sistem kita yang mendorongnya itu bukan apa ya kepemahaman gitu kan, tapi sekedar ya reproduksi informasi doang gitu kan. Karena gini Pak Bewo. Ya. Dari yang aku pelajarin ya, secara ilmiahnya lah kita tuh perlu meredefinisi gitu lah. Jadi gini, dalam kerangka biologi lah ya, namanya kecerdasan itu kan sebenarnya sesimpel kita tuh bisa memahaminya sebagai kapasitas itu dari suatu organisme untuk dia tuh bisa mempertahankan eksistensinya itu loh dalam suatu lingkungan lah, dalam panggung kehidupan ini gitu kan. Nah, berarti kan di situ kecerdasan sendiri itu bersifat adaptif gitu loh. Paling simpelnya ya. Paling simpelnya di situ. Dan kontekstual juga tentunya. Dan kalau kita bilang secara biologi itu tadi berarti kan tidak eksklusif milik manusia gitu loh. Ya contohnya kayak misalnya bakteri itu kan ya, bakteri itu kan dia ada kemampuannya gitu. Ya. Bisa bertahan tumbuhan gitu kan, dia juga ada kemampuan untuk bertahan hidupnya gitu kan. Ya itu juga bagian dari kecerdasannya gitu loh kan. Jadi ya kemampuan bertahan hidup itu apakah itu kecerdasan? Oh iya gitu loh. Secara individual itu tadi gitu kan. Nah, baru kalau kita naikkan sedikit pembahasannya itu kan. Ya di situ kan jadi muncul apa ya? Kritik yang cukup penting lah buatku gitu. Jadi namanya kita kan sering nih. Ya ini tadi tak bilang ini ada apa ya? Distorsi secara epistemologisnya loh, seolah kecerdasan itu sekedar IQ gitu kan. Padahal ya nggak gitu kan. Kalau tadi kita udah tarik dari yang paling sederhana, kecerdasan secara individual tadi, secara biologi itu tadi. Berarti kan ya IQ ini cuma representasi parsial aja gitu loh. Dari kecerdasan itu kan, bukan esensinya gitu kan. Nah, kalau kita naik ke kecerdasan kognitif ya pembahasannya, ya itu kan sebenarnya kemampuan kita untuk bisa melakukan, ya kalau di episode lalu kita udah bahas ya, kecerdasan kognitif itu sesimpel orang itu bisa membedakan mana yang dia itu correlation atau causation gitu loh. Ya kalau kita jabarkan berarti kan kecerdasan kognitif ini kemampuan kita untuk mengabstraksi, meninferensi gitu kan, dan membentuk juga ya satu definisi lah itu ya. Ya, dan juga tentunya ya terakhir ya analisis kausalitas itu tadi karena ada correlation dan causation tadi gitu kan. Tapi kan proses itu hampir nggak pernah dilatih secara sistematis loh menurut keyakinanku ya. Dari situ mau nanggapin dulu nggak? Itu dia. Jadi sebenarnya masih berkaitan ya dengan tema ataupun obrolan kita di episode lalu soal kita banyak baca, banyak belajar gitu ya, tapi ternyata nggak paham gitu kan. Most of people kan kayak gitu kan. Nah, bagiku gini Pak, jadi kepikiran gini Pak, aku inget dulu kita di inilah ya, kalau mau ujian tuh zaman SMP tuh, SMP SMA ada namanya apa sih istilahnya, refleksi gitulah, yang itu disebutnya tuh emotional question gitu ya kan. Nah, ternyata aku sadar kalau memang ternyata kecerdasan tuh kan nggak cuma soal intelijensinya tok gitu kan ya, bahwa ada emosional kecerdasan emosional, ada kecerdasan spiritual bahkan tuh yang aku masih inget di otak. Dan aku agree banget kalau pas tadi dibilang kita banyak belajar tuh sebenarnya memenuhi satu kecerdasan kognisinya, sebenarnya kita intelijensinya gitu loh. Artinya untuk tahu knowledge, tahu pengetahuan, ya kan? Itu kita sedang kita belajar untuk mendapatkan pengetahuan. Tapi ternyata kan lebih penting lagi menjadi manusia nggak cuma tahunya doang kan, tapi memahami apa yang dipelajari, itu yang utama. Iya, jadi memang ketika kita punya banyak pengetahuan itu tidak serta-merta kita punya kemampuan kognitif gitu. Itu ya, harus dilatih. Nah, itu dia. Yang aku mau tanggapi adalah kita lupa ketika kita sudah belajar ya, kita lupa mempertanyakan kenapa kita mempelajari hal ini gitu loh. Ya paling tidak apa yang kita pelajari itu kenapa sih bisa gitu? Kenapa sih bisa kayak gitu kan? Let's say aku ingat dulu, ya jujur aku masih bertanya ya. Maksudnya aku pernah bahas ini di episode sebelumnya bahwa aku belajar lah gitu ya waktu sekolah tuh soal teorema Pythagoras. Menghitung sisi miring segitiga ya. Sampai akhirnya aku bisa gitu kan. Tapi baru hari ini lah, misalnya jadi bapak-bapak ini aku baru sadar, ternyata prakteknya udah di usia ini aku bisa mempraktekkan tentang Pythagoras itu gitu ya, bahwa dalam membangun rak lemari, kenapa rak besi yang bolong-bolong itu Pak
akhirnya ada segitiganya di ujung tuh ya kan, ternyata dia untuk menguatkan sudut dan segala macam. Kepakai di real life lah, Kepakai di live. Tapi maksud aku kritikku buat diriku sendiri lah. Aku baru mempertanyakan di hari ini gitu loh. Maksudnya di usia di usia ini gitu kan. Nah, itu yang poinku adalah jika aku bisa kembali nih ke usia yang lagi belajar Pitagoras, aku akhirnya akan bertanya gitu sama pak gurunya itu almarhum, udah meninggal kalau nggak salah ya. Oh iya. Ya kalau nanti gitu ya. Itu gini, aku akan bertanya, Pak, kenapa kita belajar Pitagoras gitu? Aku bilang kayak gitu, dan seingatku ini koreksi kalau bapak-bapak yang nonton lihat denger ya. Sepanjang kita belajar Pitagoras, guru matematika nggak ada yang bilang ini akan kepakai buat apa. Atau kenapa kita mempelajari Pitagoras gitu. Sampai hari ini ya, seingatku ya, ini menurut keyakinanku. Ya, aku merasa seperti itu, banyak banget yang maksudnya keilmuan ini tuh applied-nya apa tuh nggak dijelasin. Jadi nggak terlihat menarik gitu loh. Itu dia. Gitu. Implikasinya tidak terlihat menarik kan gitu. Ya, karena gini ya. Iya nggak sih? Kalau tadi kan kita udah bicarakan dari kecerdasan secara biologis tadi, kecerdasan individu gitu kan. Dan kalau kita masuk ke kecerdasan kognitif, di mana tadi udah tersinggung, kecerdasan kognitif itu ya sesimpel manusia itu bisa membedakan nih mana sesuatu itu yang sifatnya correlation, mana yang causation. Kalau kita jabarin ya berarti kan ada kemampuan abstraksi tadi, di mana itu kan berarti menyederhanakan sesuatu yang kompleks. Betul. Terus juga inferensi, menarik hubungan nih. Nah, yang ketiga ya tadi analisa kausalitas. Gitu kan. Jadi yang ngerti sebab akibat itu yang mana itu kan. Nah, tapi kan yang sering terjadi, ya ini aku mengkritik diriku sendiri dan ya maksudnya refleksi kita lah ya, untuk kita terus belajar itu kan. Itu tadi, kita tuh nggak pernah benar-benar dilatih ataupun melatih diri kita tuh secara sistematis untuk kognitifnya gitu loh, untuk kemampuan berpikir itu gitu loh. Yang terjadi itu ya seringnya kita sekedar menghafal tanpa abstraksi. Itu dia. Bahkan ya kita menyimpulkan tanpa inferensi sama sekali gitu. Dan akhirnya ya kita tuh banyak percaya sesuatu tanpa memahami kausalitasnya itu. Itu dia. Cuma memang yang kadang perlu aku sampaikan juga di sini ya. Kadang-kadang tuh kita juga diajarin memang untuk tidak berpikir secara rasional. Itu yang agak apa ya? Agak menyesakkan gitu lah, agak bikin gusar. Gimana tuh? Maksudnya Jadi gini, ini ada satu kalimat yang aku sebel dengan ini, walaupun kadang kalau secara itu untuk menarik suatu nilai nggak apa-apa, karena memang main set value ya. Ya, set value itu gini maksudnya ya. Biasanya tuh kita menaruh sesuatu itu menjadi suatu nilai gitu loh. Untuk apa? Untuk mengurangi rasa menderita akibat sesuatu. Contoh gini. Nilai itu nggak akan bikin kamu kelaparan jadi kenyang loh. Lapar ya lapar aja gitu. Sekarat ya sekarat aja. Itu mungkin gara-gara kelaparan itu pucat ya pucat aja. Tapi kalau kita taruh nilai, saya puasa nih. Ya kan? Puasa ini berarti bentuk saya terhadap Tuhan seperti ini. Ini ibadah saya. Itu nilai gitu loh. Laparnya mah tetap. Nggak ada yang salah dengan itu gitu loh. Nah, cuma kadang-kadang tuh ada sesuatu yang sebenarnya tetap perlu dijelaskan, tetap perlu diluruskan gitu kan. Jangan sekedar jadi nilai gitu loh. Kayak gini ya, kenapa kita bilang kita tuh sering banget diajarkan untuk tidak rasional. Banyak loh orang tua tuh bilang gini, tidak ada yang tidak mungkin. Kenapa harus gitu ngajarinnya gitu loh. Kenapa nggak dibuka aja realitanya? Ada loh yang nggak mungkin. Ada yang nggak mungkin lah. Iya kan? Ya contoh misalnya kita ada satu dadu nih. Satu dadu itu kan cuma sampai 6. Kalau kita putar ratusan kali, nggak mungkin keluar angka 9 gitu loh. Nggak mungkin keluar angka 8. 1 ya, kalau 2 lain cerita. Kalau 1 gitu loh. Jadi irasional ya. Ya makanya kan kita harus mengajarkan juga ke anak-anak kita nih. Dalam parenting yang kita sebagai bapak itu kan. Nggak harus selalu kita mencari nilai terus gitu loh. Memang pada dasarnya main akan set value gitu loh. Ada bukunya itu. Makanya ya aku tanggapi ya. Artinya memang dalam rangka pikir entah itu ya rasional dan irasional, kita akhirnya bisa membedakan rasional dan irasional kan. Bahwa ya tadi dalam meningkatkan kecerdasan gitu ya aku bilangnya. Memang kita nggak cuman untuk sampai di titik bisa membedakan dua hal tadi itu kan. Itu kan perlu latihan kan, artinya perlu dilatih. Bagi kita perlu latihan. Kita ke generasi berikutnya adalah kita perlu melatih kan, juga. Ya gitu kan. Nah, jangankan
mengajarkan gitu loh, perlu Iya, dilatih. perlu Gitu. dilatih Nah, juga, jadi gitu. masalah kita sering menghadapi bahkan diajarkan juga tidak, Iya. boro-boro dilatih. Itu yang jadi Itu jadi yang kritikku gitu itu loh di dia. episode kita kali ini gitu kan. Makanya aku sepakat banget ketika kita udah menjadi orang tua ya di usia yang kayak gini, entah itu apa ya, aku nggak tahu, saya kayak ada orang eh aware-nya pas anaknya udah gede misalnya, Ya. atau lebih bagus lagi ketika dia belum punya anak dan memutuskan menikah, itu sudah tertata lah dalam Ya, planningnya dia, itu akan lebih keren kan. ya, Artinya ketika dia sudah menjadi bapak dan kodarullah punya anak, langsung tuh nilai-nilai kehidupan itu sudah mulai ditata segala macam. Artinya ya, parenting udah siap lah dia ya, ilmunya. Karena apa? Karena menurutku ya Pak ya, em, apa namanya, kita di generasi kita lah khususnya gitu ya. Kembali lagi aku masih sepakat soal kita tuh cuman diajarin soal apa, bukan mengapanya, lebih Iya, sering di kayak kita gituin itu kan gitu kan. kalau aku balik ke yang tadi ya sampai aku Mm-mm. bilang kita tadi akhirnya ya kita percaya banyak hal tanpa memahami kausalitasnya gitu kan ya. Iya, Seperti yang Pak Bawak bilang tadi, kita tuh jadi berhenti di level tahu gitu itu loh. dia. Tanpa kita tuh pernah mencapai level memahami Itu gitu dia kan. maksudku. Dan apa ya, poinnya tuh jadinya gini. Ini nih bukan sekedar karena kita tidak mampu gitu loh. Hmm, Tapi ya itu tadi karena memang tidak pernah dibiasakan untuk berpikir sampai level memahami itu tadi, nggak pernah dilatih untuk secara rasionalitasnya of gitu loh. course. Bahkan sering Sering diajarin hal-hal diajarin yang yang tidak tidak rasional rasional. gitu loh. Nah, sebenarnya underline-nya adalah nggak terbiasa gitu. Iya, Nggak jadi terbiasa itu mikirnya tadi tuh ya kita nggak sih? tuh kebanyakan mentok di level sampai tahu aja gitu loh. Nggak sampai Hmm. menguji pengetahuan kita sendiri. Iya Iya kan? lagi itu kan. Dan nggak mencoba buat paham gitu loh. Jadi Iya, bahkan iya, gini, iya, aku iya. yang Iya, paling iya, iya. aku pengen sampaikan tuh ada gini. Orang tuh kebanyakan masyarakat kita tuh bangga kalau udah tahu sesuatu gitu loh. Hmm. Padahal pengetahuan kita sekarang itu tuh ya itu tuh cuma pengetahuan apa ya? Pengetahuan kolektif gitu loh, dan itu tuh transgenerasi gitu loh. Hmm. Jadi itu kan bukan karena kita berpikir harus yang kita tahu. Kita tuh cuma mengkonsumsi loh. Itu tuh Iya. pengetahuan dari zaman dulu, dari Hmm. Socrates, dari Plato Oke. tuh hasil pemikiran orang itu gitu kan. Akhirnya tuh kita cuma jadi konsumen pengetahuan gitu loh, bukan seorang yang memproses pengetahuannya itu gitu loh. Nggak pernah melatih ini gimana ya, Hmm. kok begini ya gitu kan. Hmm. Nggak mencoba menantang apa yang di kepalanya sendiri loh. Ya Iya, udah, iya. kalau udah terpapar gitu kan, wah aku ada pengetahuan gini. Emang gitu gimana sih gitu kan. Ya kenapa itu awal dari pertanyaan Iya sih. kenapa tuh awal dari kita mau belajar loh gitu loh. Maka dengan membahasnya gini, ini real fact-nya gini Pak, fun fact-nya gini Pak. Aku waktu kuliah berarti sekitar 12 tahun yang lalu aku ikut satu acara gitu ya di Ya. Kompas Gramedia di Bandung. Itu judul acaranya Lego Ergosio. Yang kalau di Indonesia aku masih ingat banget waktu itu, Ya. aku membaca maka aku ada. Ya. Nah, itu dari jujur ya, sejak baca itu aku ini apa mikir, hah, maksudnya tuh apa gitu ya. Aku baca kok aku ada gitu ya kan. Ya. Apa namanya, proses yang panjang banget, dan aku nggak maksudnya aku baca dia ada literasinya gitu ya. Lego Ergosio gitu kan. Aku baca, aku ada, terus ada, tapi aku belum paham dalam kehidupan kita tuh apa sih maksudnya kan. Sampai hari ini akhirnya aku apa namanya, kita ngobrolin hal ini ya, akhirnya ada benang merah yang aku pikir, ya itu tadi, dia menjadi something, menjadi someone ya kan, seseorang menjadi sesuatu, menjadi apa namanya, punya pemikiran yang wah karena dia selain baca dia tahu dan akhirnya dia paham kan gitu ya kan. Iya. Dan itu proses yang apa, berulang, repetitif gitu, Iya, harus gitu kan. dilatih terus-menerus Dilatih gitu loh. terus kan sampai akhirnya dia menjadi sesuatunya itu gitu kan. Iya. Jadi kayak oh ini nih maknanya nih, aku bilang gitu kan. Ya soalnya gini lah, nggak mungkin. Oke, kalau kita ngomong kognitif terlalu ribet gitu kan, misalnya gini lah. Nggak mungkin seorang misalnya main musik gitu tiba-tiba pinter tuh Oh ya. sulit gitu loh. Ya. Jadi harus latihan gitu loh, ya kan. Tapi misalnya dibilang emang penting banget ya kecerdasan kognitif, ya enggak juga sih gitu loh. Memang ya fair enough di situ. Oke, kalau misalnya mau bilang nggak penting untuk apa, untuk kehidupan gitu, memang nggak penting buat kehidupan. Ya nyatanya binatang nggak punya kecerdasan kognitif, hidup-hidup aja gitu kan. Ya memang gitu loh. Cuma yang jadi masalah kadang argumen-argumennya kayak gitu tuh menyebalkan loh. Maksudnya iya memang kalau cuma untuk sekedar bertahan hidup, Ya, ya nggak apa-apa. Memang kambing itu nggak ngerti 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4 tuh nggak tahu gitu loh. Tapi kita manusia. Bukan sekedar manusia ya, tapi kan kalau kita berpikir untuk kemajuan kehidupan kita nih dalam keilmuan, membangun peradaban, atau kalau boleh kita misalnya tarik nilai deh sekarang, Oke. kita set value gitu kan. Ya untuk muslim ya,
kebetulan gitu kan kalau muslim kan ada perintah gitu loh kita untuk menjadi wakil Tuhan gitu kan untuk mengurus bumi ini kan gitu ya. Ya nggak mungkin kalau kita mau mengurus ini tanpa kemampuan kognitif yang mumpuni gitu kan. Bener, itu jadi masalah. Oke, kalau sekedar dibilang buat hidup tuh kecerdasan kognitif nggak penting, iya gitu. Nggak apa-apa iya juga. Sih, iya sih. Ya nyatanya ya atau lebih parah kecoa. Kecoa itu 250 juta tahun bertahan gitu kan. Sampai hari ini masih ada yang tertib tuh bahkan. Tapi dia bertahan hidup itu ya. Iya. Ya itu tadi maksudnya kita tuh seringnya cuma sekedar jadi konsumen pengetahuan gitu loh kalau tak ulang lagi itu kan bukan jadi seorang yang memproses pengetahuan itu gitu loh. Apalagi bisa menghasilkan pengetahuan baru. Ya artinya di level usia kita sekarang ini untuk aku pribadi ini ada sebuah kritik bahwa kita menyadari kita dilahirkan untuk apa sebagai manusia. Ya. Untuk apa? Ya. Mengapa? Yoi. Maka bagaimana? Gitu nggak sih? Ya. Lahir sebagai apa? Untuk apa? Mengapa? Dan bagaimana? Aku lupa ini dari hadis atau dari apa ya. Kita boleh set nilai juga kan. Kalau kamu mengenal dirimu tuh kamu akan mengenal Tuhanmu gitu loh. Makanya kita harus tahu dulu ini kita. Ya itu kan perlu mikir loh. Kita ini siapa sih? Apa sih kita ini manusia ini ngapain? Tugasnya apa sih gitu kan? Itu juga melatih pemikiran dengan kita mempertanyakan keberadaan kita sendiri gitu kan. Oke lah, mungkin yang pertama itu kita sampai di situ aja lah Pak Bewok ya. Jadi kita bisa terkesimpulan gini. Kita tuh masyarakat kita sekarang itu bukan sekedar kurang cerdas gitu loh. Mohon maaf lah gitu kan. Tapi bahkan ya kita mengalami reduksi konseptual gitu terhadap kecerdasan itu sendiri gitu loh. Dan ya selama reduksi itu terus terjadi, ya gimana ya? Ya kita akan terus mengukur hal yang salah itu kan. Ya kita tuh sekarang tidak kekurangan informasi. Kita tuh ya itu tadi kekurangan apa ya? Kekurangan latihan berpikir, ya kan? Dan selama itu tidak berubah ya kita akan terus merasa cerdas gitu loh. Padahal belum pernah jadi cerdas. Ya, benar. Oke, kita masuk ke pembahasan kita yang kedua nih Pak Bewok. Siap. Jadi gini, aku di pembahasan kita yang kedua nih pengen bahas masalah kecerdasan emosi lah dan regulasi dari perilaku. Gampangannya tuh yang pengen banget tak utarakan adalah masyarakat kita tuh tahu bahkan paham tapi nggak terlatih dan itu problem gitu loh banget. Jadi gini loh, kita masuk ke pertanyaan yang konkret ya dan ini cukup sensitif dulu ya. Gini, tadi kan itu bilang di segmen yang pertama itu ya, informasi ada, pengetahuan mudah itu kan, teknologi juga udah mudah diakses itu kan, bahkan kita sudah terdidik secara formal gitu loh, mostly lah masyarakat kita itu kan. Bahkan tidak formal pun juga ada gitu loh, dididik di lingkungan gitu kan, ataupun ya lewat lembaga-lembaga, paling nggak di lingkungan sendiri lah. Tapi yang jadi pertanyaan tuh gini, kenapa nih ya individu yang dia itu tahu gitu, bahkan paham terhadap aturan, tapi malah ya kok bisa nggak patuh gitu loh terhadap aturan itu gitu loh. Jadi kayak pengetahuan ini kok jadi nggak otomatis berubah jadi perilaku ya? Iya kan? Iya sih, betul. Padahal orang selalu bilang adab di atas ilmu gitu loh. Betul. Tapi kadang gini ya ini menurut pemikiranku lah. Kita gampangannya itu nggak usah melebar gitu kan. Anggaplah pemikiran sendiri. Adab di atas ilmu itu betul gitu kan. Ya berarti kan adabnya di atas, ilmunya di bawah. Ilmu dulu didapetin, baru ilmu itu dilakukan jadilah beradab, betul loh. Makanya penting banget. Makanya kan akhirnya ketika suatu komunitas, suatu bangsa yang maju, perkembangan teknologinya baik dari zaman dulu itu kan dibilang peradabannya maju gitu loh. Ya karena ilmunya dipraktekkan gitu loh. Dipenuhi dulu. Ilmu dipraktekkan, maka ilmunya dipenuhi dulu gitu nggak sih? Iya. Nah cuma kan sekarang yang terjadi itu jadi ada gap nih antara knowing sama doing gitu. Doingnya iya benar. Jadi aku jadi bertanya gila apa masyarakat kita ini memang karena nggak pernah dilatih loh untuk mengontrol impulsnya gitu loh. Nah menurutku sih ya kembali tadi ya ke adab sama ilmu ya. Paling gampang deh. Ilmunya udah ada loh, lampu merah berhenti. Nggak dilakukan. Ilmunya ada. Sering kejadian tuh. Ya kan ilmu nggak mungkin tuh nggak diajar. Dari TK udah loh. Ada lagunya bahkan lampu merah tuh kan, tanda berhenti gitu kan. Iya benar. Tapi masih ada yang impulsif aja, dia nggak berpikir rasional. Ya tadi kita udah bahas memang salah satu penyakitnya adalah masyarakat kita ini tidak dilatih dan tidak terbiasa melatih rasionalitasnya gitu loh. Akhirnya lampu merah diterjang, itu kan tidak beradab ya namanya gitu kan. Benar, adab di atas ilmu, ya ilmu udah dapet nih. Ya dilakukan dengan baik dong, itulah jadi beradab. Kan jadi gitu punya adab ya, ini menurut pemikiranku ya boleh dikoreksi lah. Tapi itu benar sih, dan aku menanggapi ya bahwa
kalau ngomongin lampu merah ya, ke triggernya adalah soal belok kiri itu. Jadi kalau kita mengetahui itu kan lampu merah ya, selain lampu merah berhenti ternyata masih ada yang jalan itu juga nggak beradab, yang lebih penting lagi belok kiri nih. Ya kan ada tulisannya ada kan, tuh. belok kiri mengikuti lalu lintas. Betul. Baca loh dia. Baca. Atau belok kiri ikutin, ya ikut lampu ya. Atau gini, kalau nggak ada tulisannya, dia biasanya langsung ditandai dengan lampunya tuh, apa namanya? Tanda panah kiri merah. Merah, ya. Iya kan? Karena mungkin orang baca jauh juga lah gitu kan. Ya, tapi lampunya nyala loh, terus kayak merah gitu loh ya kan. Ya. Atau kalau misalnya paling gampang yang ketiga tuh ada kondisi gini, belok kiri nggak ada tulisan dan nggak ada lampunya, tapi garisnya markanya tuh lurus. Ya. Itu nggak boleh belok kiri tuh. Ya. Ya kan? Nah, tapi masih ada dia orang yang nyelonong ya gitu kan, terus giliran di kalau aku mainnya klakson ya, di klaksonin dulu terus dia yang marah gitu. Iya, aneh gitu loh. Itu satu hal. Yang kedua soal marka jalan. Ketika marka jalan lurus ya kan, lurus maksudnya garis lurus, itu kan nggak boleh kelip. Iya. Iya kan? Nah, masih ini kok, aja ada yang mau ambil jalan kan kayak gitu kan. Terus giliran diteriakin, misalnya aku juga sedikit lah, bukan sedikit sih, aku kepancing lah kayak aku bener nih, aku merasa bener gitu kan, dan kondisi normal lalu lintas kok dia melanggar marka jalan, aku klaksonin, terus aku tegur lah bahasa gitu kan, tuh malah dia yang lebih nyolot gitu ya kan, aku pikir hello. Tapi itu sesuatu yang perlu kita hentikan sekarang loh, dalam arti stop lah ngomong yang waras ngalah gitu loh. Aku sepakat. Yang waras ngalah itu ketika yang tidak waras tahu diri. Mohon maaf lah ya gitu loh. Masalahnya ini kan masalah kita ini yang nggak waras ini sudah jadi normal gitu loh. Mau nggak mau yang waras harus keras dong. Jadi sekarang harusnya bukan yang waras ngalah, tapi yang waras harus keras. Sorry to say banget gitu. Karena aku setuju sih. Itu karena pembiasaan gitu. Terjadinya hal-hal yang sebenarnya melanggar adab itu tadi gitu. Itu karena pembiasaan. Dimana kita justru bukannya melatih keberadabannya kita loh. Ya seperti tadi kita bilang, kecerdasan kognitif itu perlu dilatih, ya kecerdasan emosi juga perlu dilatih gitu loh. Orang tuh nggak bisa serta-merta berempati. Empati itu perlu dibiasakan, bahkan mungkin perlu dikasih hukuman kalau dia tidak berempati gitu loh. Ya kan? Iya itu dia. Perlu dilatih dan perlu ada triggernya lah untuk bisa dia, wah ini ternyata salah ya gitu kan. Iya, nggak bisa sekedar kamu nanti kalau ada orang begini ya, nggak bisa. Nggak bisa doang. Bapak-bapak minimal kalau anak kita masih kecil kita paparkan gitu ya dengan pembiasaan. Ya lama-lama mungkin ketika gede kita bisa reward and punishment gitu loh. Tapi ya empati itu perlu dilatih, ya kecerdasan emosi perlu dilatih gitu kan. Itu dia, makanya kalau ini ada Pak Ang sebenarnya mungkin sepakat bahwa in this ekonomi gitu ya, social emotional learning tuh udah malah mungkin nggak ada di pendidikan itu kali ya, misalnya di sekolah itu kali ya. Artinya dulu aku ingat banget ada pembiasaan ya kan, dimana nggak cuma praktek bahwa dengan orang tua harus kalau di Jawa ini kan ada tingkatan bahasa ya, dengan orang tua kita menggunakan bahasa kromo kromo halus gitu ya kan, dengan yang sama kita bisa pakai ngoko halus, dengan yang mungkin yang lebih kecil kita bisa pakai ngoko, yang kayak gitu dan seterusnya lah, ada tingkatan bahasa. Nah artinya dengan nggak ada yang ngajarin bahwa kenyamanan bagi diri itu ada batasnya, ini kayak orang jadi seenaknya sendiri gitu loh Pak. Iya, enaknya sendiri gitu kan. Padahal ya itu tadi bener kalimat di awal bahwa adab di atas ilmu, ya adabnya untuk bisa beradab kan punya ilmu yang dipraktekkan dulu gitu. Ilmunya dulu terus dipraktekkan dan ada kan. Ya gitu. Gimana dia tahu mau beradab ketika di lampu merah kalau dia nggak tahu ilmunya itu juga. Cuma kan yang jadi masalah sekarang lebih parah gitu loh. Ilmunya ada. Bahkan kayaknya kalau lampu merah itu bukan sesuatu hal yang sulit untuk dipahami secara kognitif loh. Pasti paham gitu basic, kan, basic banget. Basic knowledge paham ya. Tapi nggak dilakukan gitu loh. Itu tadi masyarakat kita ini juga tidak melatih empatinya gitu loh. Di samping itu yang sering kelihatan adalah soal nyerobot antrian nggak sih? Ya, itu perlu dibiasakan. Betul. Dan tadi ada satu klausul yang tadi bilang yang waras ngalah deh. Ya kalau kita udah ngantri panjang lama ya kan, tiba-tiba ada yang nyelonong dengan alasan maaf ya saya buru-buru. Iya. Lah emang aku doang yang buru-buru kan tidak gitu lah, itu kan tadi. Itu makanya kadang aku senang dari beberapa literatur yang kita pelajari gitu ya. Ya tadi kita udah ngomong di belakang kamera gitu ya. Dimana di Jepang itu mereka dari kecil itu diajarkan untuk kalau kamu ini tidak begitu penting dalam komunitas gitu loh. Jadi dahulukan dulu komunitasnya. Di situ empatinya dilatih gitu loh. Kecerdasan emosinya dilatih dalam tindakan ya lingkungan dan komunitas gitu loh. Itu tadi kayak antri. Itu kan mereka diajarin dari kecil kalau kamu nggak boleh nyerobot antrian loh.
loh kamu nggak boleh nyelak antrian orang loh gitu loh, kamu harus sabar antri loh, itu kan perlu dibiasain. Benar. Nah kita tuh selain ya mungkin mohon maaf ya aku jarang melihat ada sistem yang melatih itu, tapi dirinya sendiri juga nggak mencoba melatih adabnya Iya, gitu loh, sih betul. melatih kecerdasan emosinya gitu loh. Makanya kadang-kadang gini, ada satu perdebatan yang lagi di rame tuh gini Pak, ngebersihin ya, maksudnya ngumpulin, kita lagi di konteksnya lagi di rumah apa tempat makan lah ya, Ya. kafe, restoran apapun itu, sekarang tuh lagi ada perdebatan gini. Ya udah sih nggak usah dikumpulin, maksudnya dibiarin aja piring kotor, gelas kotor itu di meja, Ya. karena ada petugas mungkin pelayan yang udah dibayar untuk bisa merapikan itu. Tapi gue pikir kan bukan soal itunya ya, menurutku Iya, ya. bukan soal itunya. Bukan menurut kayak ini soal adab nggak sih kayak Ya, oke lah kalau nggak nyampe ke adab gitu ya, paling tidak empati ya gitu. berempati. Nah itu Kita dia. Underline-nya di empati. Apa namanya ya, kita memikirkan orang itu juga gitu. Betul. Kan orang itu capek juga loh, nggak cuma kita doang yang capek ya. Betul. Gitu loh. Makanya gini, nah di perdebatan itu sebenarnya aku menariknya gini. Ada yang menyampaikan kenapa nggak perlu kita yang menyusun piring kotor itu, karena menurut dia yang berkomentar ini gitu ya, karena di F&B itu ada flow-nya. Kayak misalnya piring dengan piring, gelas dengan gelas. Itu Ya. betul. Nah, makanya kenapa nggak kita yang coba Ya, kenapa untuk kita nggak belajar kayak gitu kan? Ya, Kita yang berempati kan gitu cari kan. pengetahuannya gitu loh. Piring Terus ngobrol sama biasakan piring gitu loh. ya kan, gelas sama gelas. Jadi Iya. kayak kita melakukan itu kayak menjadi sesuatu yang aneh gitu loh. Itu ngapain dikerjain, terus kayak sampai ada yang apa sih bahasanya, sinis gitu ya, bisa bilang nggak sekalian dibawa ke tempat cuci piring gitu, dicuci Ya kalau boleh, sekalian. kalau mau itu Kan, oke lah, nggak usah di rumah makan lah ya. Mhm. Oke, di rumah makan tuh mungkin fair enough ketika dibilang itu udah ada petugasnya. Oke. Lah kalau sekarang kalau di kondangan, Iya lagi ya. Ya. kondangan ngemper-ngemper aja piringnya Ngemper-ngemper. gitu. Padahal kadang udah ada Tempat buat baskomnya tempatnya. gitu, betul. Makanannya dibuang-buang, jatuh ke bawah. Iya. Iya. Makanya kalau aku ini ya Pak ya, bisa bercerita sedikit di apa podcast kita ini, kan aku lagi ada usaha nih sama keluarga gitu ya, di keluarga mertua gitu. Kita buka warung makan kan. Ya. Aku mengusulkan ide gitu ya, bahwa kita ada sediain tempat piring kotor. Ya. Dan kita tulis lah tempat piring kotor gitu kan. Dan kita sediakan tempat sampahnya, dan ada boxnya kayak gitu. Ya. Tujuanku ya sederhana, melatih habit lah gitu ya. Iya, perlu dilatih. Gitu kan ya. Dan aku sedang melakukan hal itu. Ya. Walaupun pada prakteknya dari aku bisa mungkin hitung rata-rata lah ya, 100 tamu yang ada kayak cuman yang lakuin tuh kayak cuman 5-10 orang gitu ya kan. Nah. Makan sangat jarang lah gitu ya kan. Ya tapi tujuanku tadi satu itu, dalam rangka meningkatkan kecerdasan gitu aku bilang ya, dan berempati itu sih tetap aku ada, dan aku sangat kuat untuk bilang itu ke keluarga gitu ya. Karena kan itu sempat didebat juga bahwa nggak usah kan kita udah punya karyawan. Oh bentar dulu, ini bukan soal kita punya karyawannya. Iya. Aku pengen ngebangun habit kita nih gitu ya kan, aku Iya. bilang gitu kan. Iya. Jadi dari itu aku pertahanin, aku siapin meja apa segala macam. Iya. Tujuannya itu, walaupun warung makan sederhana ya, maksudnya kayak rumah di rumah gitu doang kan, tapi UMKM lah. UMKM lah, brand lokal lah gitu kan. Brand lokal. Tapi why not gitu loh, kalau kita bisa Iya, meningkatkan itu kan kecerdasan kita juga masyarakat. membantu untuk edukatif ke Itu orang-orang dia. ya, di mana ya kecerdasan emosi Betul. itu juga perlu dilatih loh. Jadi gini Pak Bebok, dari yang kita pelajarin gitu ya dalam neuroscience itu kan ya memang kita tuh ada sistem kognitif di prefrontal cortex kita itu kan. Ya. Di mana itu yang masalah rasionalitas di situ, perencanaan gitu kan, terus juga pengambilan keputusan sadar. Tapi ya kita juga punya sistem yang ya emosional dan habitual gitu kan. Itu di limbic system sama dia basal ganglianya gitu kan. Di mana itu ada respon cepat gitu kan. Ada kebiasaan di situ, sama ya ada otomatisasi perilaku itu loh. Bener. Yang jadi masalah. Nah, dalam apa ya, keilmuan itu tadi gitu kan. Ya memang manusia ini didominasi sama sistem emosionalnya gitu loh. Si limbic system itu tadi, sama juga sistem kebiasaannya, si basal ganglianya itu tadi gitu kan. Nah, memang bukan semata-mata rasional gitu. Kita tuh lebih banyak digerakkan dari emosi kita gitu. Bukan sesuatu yang rasional. Ya tadi kita udah ngobrol lah di belakang kamera kan, dimana kalau kita contohkan mungkin di ya syuting kita nih kali ini, di episode kali ini nanti jam 9 malam Pak Bewok, aku langsung pulang ya gitu, karena ini anak istri udah menunggu gitu dan lain-lain gitu kan. Itu kan keputusan rasional loh untuk pulang saat itu gitu kan. Betul. Ada pertimbangan di situ gitu kan. Tapi ketika Pak Bewok itu taruh tas, masukin laptop, ambil kunci mobil, jalan, belok kanan, belok kiri, sampai ke rumah, itu kan udah nggak mikir. Itulah gimana emosi kita lebih banyak berjalan kan. Makanya kejadian nanti bisa kita tuh bapak-bapak nih seringnya itu kan, kalau udah di jalan otaknya udah santai tuh, udah nggak mikir tuh. Udah sampai depan rumah, aduh tadi harusnya
sorry ke toko, jadi di sensor ya. Harus tadi mampir toko nih, gitu kan. Ya emang kadang nggak mikir gitu loh. Ya emang kita lebih digerakkan sama emosionalnya kita gitu. Jadi ya memang sebagian besar perilaku kita sebagai manusia itu kan tidak dikendalikan oleh sistem kognitif ya, kalau saya ulang gitu kan, melainkan ya tadi dari sistem ya emosi kita itu tadi. Jadi bisa disimpulkan gitu kan, sebagian besar kegiatan kita itu ya hasil kebiasaan gitu loh. Hasil apa yang udah dilatih, apa yang dibiasakan, apa yang dinormalkan gitu kan. Bukan keputusan sadar. Makanya kayak misalnya atlet itu dia harus 8 jam sehari tuh, misalnya atlet bulu tangkis gitu. Dia 8 jam sehari, ya biar badannya tuh emosinya itu udah terlatih tuh, gimana sih dia nyemes, gimana sih dia backhand gitu kan. Nggak mungkin tiba-tiba dia latihan sehari sejam terus tiba-tiba jadi selevel Taufik Hidayat, nggak mungkin gitu loh. Iya sih. Otaknya perlu dilatih gitu kan. Nah itu termasuk tadi antri, ya kan, buang sampah yang benar, komunikasi dengan level usia atau yang berbeda. Makanya bahkan ya gini ya apa, selevel buang sampah lah. Oke. Itu kalau diajarkan sudah mas sudah gitu loh. Ya, buang sampah pada tempatnya. Gitu ya. Tapi kan dari sistem tidak membiasakan. Dari kitanya sendiri, masyarakat kita itu jarang mau membiasakan diri, mau melatih emosinya gitu loh. Untuk kalau nyemes sampah tuh saya harus otomatis buang ke tong sampah gitu loh. Kalau nggak ada tong sampah ya simpan dulu atau paling nggak disisihkan di tempat yang baik lah gitu loh. Jangan ngemper-ngemper aja gitu kan. Jangan menormalisasi lagi berkendara di mobil, di motor. Nggak ada tempat sampah di dalam mobil terus dibuang di jendela. Lempar sampah dari mobil gitu. Oh itu goblok banget sih kalau aku bilang sih Pak. Ya tidak beradab bahkan kan. Gitu ilmunya ada loh. Iya. Udah diajarin dari TK kita gitu kan. Betul. Aku sering banget loh ketemu orang ya kan. Mobilnya cakep lah ya. Iya. Bukan mobil yang butut apa segala macam, tapi mobil-mobil mewah, sedan ataupun yang mulus lah. Bener-bener buang sampah tuh kayak dibuka kacanya gitu kan. Langsung lempar. Yang dibuang tuh mulai dari tisu, plastik gorengan ya kan. Plastik snack kayak gitu, terus apa namanya? Ini botol mineralnya gitu tuh bener-bener kayak nah itu yang jadi masalah itu sering dilakukan orang dewasa. Nah, itu dia. Jadinya kan anak-anak melihat. Padahal kan kita seharusnya nih ya dalam kita bapak-bapak live ini itu kan. Ini pesan buat refleksi kita semua lah para bapak-bapak itu kan. Itu tadi kecerdasan emosi itu tidak bisa diajarin. Lahir begitu doang. Harus dibiasakan. Jadi ya kita paparkan ke anak-anak kita tuh kalau buang sampah jangan sembarangan. Antri yang bener, lampu merah ya berhenti gitu. Ya lagi kan. Sama ini Pak, perlu dibiasakan ya. Bener ya, ini kritik buat bapak adalah soal ini Pak. Apa namanya? Ini loh. Menjaga ketenangan di rumah tetangga. Ya oke lah. Gini ya, apa konteksnya gini Pak. Ada kalimat yang sering dinormalisasi, namanya juga anak-anak. Iya, yang tidak boleh dinormalisasi. Gitu. Tapi kalau dia akhirnya mecahin kaca ya kan, atau ngambil koleksinya orang tua anaknya kan, maksudnya dinormalisasi sih anak-anak. Iya, maka justru dari anak-anak itu waktu yang tepat untuk dibiasakan sesuatu yang positif. Yang positif itu. Iya kan? Ini kata kuncinya pembiasaan ya kan. Iya, perlu dilatih. Perlu dilatih betul. Ya kayak tadi lah, kita kembali ke kasus lampu merah itu kan. Tahu dan sampai akhirnya paham, karena nggak mungkin lah lampu merah itu susah dipahami gitu. Itu bukan mekanika kuantum gitu loh. Kelihatan gitu loh. Iya, IQ 78 pun harusnya bisa gitu kan. Oke lah kalau misalnya mau bilang fisika kuantum ya IQ di bawah 100 nggak usah lah ya gitu kan. Tapi kalau lampu merah kayaknya kan harusnya IQ 78 juga nggak bisa itu loh. Ya, paham lampu merah harus berhenti itu fungsi kognitif gitu loh. Tapi benar-benar berhenti itu kan ya hasil dari kecerdasan emosi kita gitu loh. Betul. Jadi itu hasil dari habit loh, habit formation gitu kan. Ini kita belum ngomongin soal ini ya Pak ya, habit bisa punya uang 1 miliar dalam setahun misalnya kan. Itu kan soal ini ya, konsistensi menyisihkan duit atau menabungnya. Tapi belum sampai sana. Memang tapi gini lah, kecil lah gitu ya kan. Sebenarnya itu lebih ke arah supaya kita itu tertib gitu loh. Jadi yang namanya kayak tadi antri dan segala macam itu kan memang butuh proses yang kalau itu nggak ada yang namanya repetisi, pembiasaan bahkan sampai conditioning gitu kan, ya itu memang nggak akan terjadi karena kayak sistem emosional ini ya akan terus mendominasi dan akhirnya membajak rasionalitas kita gitu loh, sesimpel itu. Jadi kecerdasan emosi itu ya sesimpel dimana emosionalnya kita itu tidak terlalu sering membajak rasionalitasnya kita itu. Jadi kita masih bisa berpikir ulang lah kalau saya mau melakukan sesuatu secara impulsif gitu kan. Tapi ya itu akhirnya kemana? Akhirnya ke ketertiban gitu loh. Apakah ketertiban itu penting buat kehidupan? Oke, gitu loh.
Enggak penting-penting amat gitu. Dia nyatanya kecoa nggak tertib ya. Tapi bertahan 250 tahun gitu. Iya lagi. Tapi kan ya kalau kita untuk membangun kenyamanan hidup ya, kebahagiaan, tentram lah, merasa aman, itu kan perlu ketertiban gitu loh. Sekarang gini deh. Kalau di beberapa negara yang sudah beradab ya, dalam arti kecerdasan emosinya sudah dilatih sama negaranya, itu masyarakatnya sudah terlatih kecerdasan emosinya itu kan, adabnya terlatih gitu. Oke, kita ambil contoh Jepang gitu kan. Ketinggalan HP. Tenang nggak? Tenang. Nah, kalau tenang tuh kan berarti kita tidak merasa terancam. Tenang loh, aman kita, bahagia dong. Karena bahagia itu kan sesimpel kita tidak merasa terancam atau merasa cemas akibat sesuatu gitu loh. Ya kalau kita cemas besok mau makan apa ya nggak bahagia. Tapi kalau nggak ada yang kita pikirin, dalam arti kita nggak merasa cemas akan sesuatu, ya itu bahagia. Gitu. Bahagia sama senang beda ya. Karena kalau senang tuh kan eksplosif seketika itu, ada sesuatu senang gitu, itu senang. Tapi kalau bahagia tuh kita tentram gitu loh, kita merasa nyaman, kita merasa aman, tidak cemas gitu loh. Nah, ketinggalan handphone di Jepang nggak cemas kan? Nggak cemas. Coba di sini. Wah, udah panik segimana. Jangankan gitu kan? Ketinggalan di mana, kalau misalnya ada di tokoku nih, tiba-tiba dari Pak Bawa ketinggalan handphone pas di teras, mungkin udah deg-degan gitu, udah lari sekarang ke bawah ya, itu gitu loh. Kalau kita tertib, itu kan hidup kita lebih bahagia. Karena penjamin ya, habit warganya tuh sudah seberadab itu gitu lah ya bahasanya. Gitu ya oke lah, kalau memang sebenarnya sih memang kita bisa bilang tuh masalah yang cukup struktural ya. Tapi untuk kasus ini aku agak, menurut keyakinanku ya, di sini keyakinanku nggak usah jauh-jauh ke negara dulu deh gitu. Coba kita dari grassroots dulu, kita gimana ke keluarga kita gitu. Kita membiasakan nggak sih untuk? Iya sih. Ya soalnya kalau yang aku tahu ya, di Jepang itu dia diajarkan untuk tidak megang barang orang lain gitu. Dibiasakan dalam sehari itu sekian jam. Ya kayak ini barang siapa, barang orang jangan dipegang, jangan diambil. Ketika akhirnya mereka anak-anak mulai kerja, kenapa sih ya? Coba kamu pikirin gitu loh. Kalau itu barangmu gimana? Kamu takut nggak? Kamu khawatir nggak? Khawatir. Nah, kalau itu tetap di situ, nanti dia nggak khawatir kan? Dia akan balik lagi. Tapi ini udah lama banget ya. Kalau udah lebih lama dari itu, udah urusan polisi. Nah, itu kan mereka dilatih dari kecil gitu loh. Oke, dari situ tuh emang ada campur tangan dari negara untuk membentuk kecerdasan emosi dari masyarakatnya. Tapi ya kita apakah mau bergantung seperti itu aja ya? Ya nggak juga gitu loh. Maksudku kita bisa loh membiasakan diri sendiri gitu kan. Makanya gini Pak, ada parenting yang mungkin sudah dinormalisasi gitu ya di Indonesia khususnya gitu ya. Nggak tahu di Pulau Jawa atau sampai di luar Jawa gini Pak. Apa tuh? Mainan anak-anak. Let's say ada saudara atau kan kita di rumah, terus ada tetangga ataupun saudaranya lagi main gitu ya, sama anaknya gitu. Terus misalnya ini mainannya anak kita, ya kan? Nah orang tuanya kita sendiri yang ini nih silakan ya gitu. Padahal si anaknya sendiri belum tentu mau mainannya dia dipinjemin. Iya kan? Artinya itu nggak diadres langsung dikasih, ini mainin ya gitu kan. Padahal itu punyanya di momentum yang lain kita beliin mainan ini untuk dia. Si anak kita, maka anaknya kan akan sangat memiliki banget ini kan. Tapi di satu hari ada saudara datang atau tetangga datang, mainannya dikasih gitu kan, terus dipinjam. Hak individualnya dirampas lah. Itu dia. Simpelnya. Tidak menanyakan, boleh nggak ini dipinjemin gitu kan? Atau membuat si anak tetangga atau anak saudara ini, tanya dulu boleh nggak dipinjam gitu. Misalnya kita membiasakan kayak gitu, tuh enggak gitu loh Pak. Ya saat ini kayak ini punyanya. Nggak apa-apa kan saudara gitu kan, kayak kan saudara gitu kan, maksudnya kayak oke, ternyata aku juga akhirnya menyadari bahwa ada satu poin yang dilupakan kita parents gitu ya sebagai orang tua, bahwa kepemilikan tadi ini gitu kan ya, memang akhirnya harus dibiasakan untuk termasuk anak kita. Kamu ini bukan punya kamu gitu loh. Kalau kamu mau main, misalnya mainan punya saudaranya, kita balikin, aku balikin ini bukan punya kamu, ini punyanya ini Mas ini gitu kan. Kalau mau bilang boleh apa enggak? Iya aku bilang nggak boleh udah. Iya kalau nggak boleh nggak udah gitu kan, nggak usah gitu kan. Jangan kalau dia mau sampai nangis, mau sampai tantrum, nangis dulu nggak apa-apa, sini peluk gitu kan. Sambil pas udah tenang kita ajarin. Maksudnya itu menjadi penting karena tadi ya udah ternormalisasi kita di Indonesia ini gitu ya, yang aku temuin. Udah ini punya anak dimainin gitu loh gitu. Terus kayak ya kita tidak membiasakan hak individual dipertahankan gitu kan, kayak gitu kan. Tapi yang jadi masalah
kita tidak membiasakan anak-anak kita untuk mempertahankan hak-haknya gitu kan. Tapi juga tidak mengajarkan dia gimana di komunitas. Itu jadi masalah. Itu juga Dua jadi hal yang masalah. sangat-sangat penting tidak diajarkan. Akhirnya di komunitas sesuka-sukanya sendiri, itu lebih tidak gitu. beradab gitu, sorry to say. Yaitu ya sesimpel nerobos lampu merah. Kenapa buru-buru? Emang situ doang yang buru-buru. Terus diikutin lagi sama yang lain gitu. Kan semua juga buru-buru gitu. Iya benar. Itu jadi apa ya? Banyak Ini PR. kita harus terima banget loh. Kalau kita itu tidak pernah serius melatih kecerdasan emosi, ya kan? Kita memang mungkin menasihati sering, dinasihati sering gitu kan, mengingatkan sering, diingatkan juga sering gitu kan. Mengedukasi ya, ini kita termasuk mengedukasi, kita juga sering diedukasi gitu kan. Tapi yang jarang dilakukan itu adalah ya membangun kebiasaan gitu kan, menciptakan sistem latihan, ya, terus juga ya menjaga ya konsistensi lingkungannya gitu loh. Nah itu yang perlu kita biasakan minimal di keluarga kita dulu ya nggak sih, sebagai bapak-bapak ya. Untuk refleksi kita bersama itu kan. Ya artinya juga jangan berharap di level negara aja bisa memfasilitasi hal-hal yang tadi kita bicarain kalau kita sendiri juga nggak mempraktekkan di lingkungan kita nggak patuh ya. Kita lampu merah itu udah dari negara kan kayak gitu ya. Tapi kita nggak patuh gimana? Iya benar. Jangan bilang negara nggak nyiapin tempat sampah nih misalnya. Ya kalau kita belum punya adab untuk tadi memisahkan atau menyimpan sampah kita dulu nih, kalau kita nggak nemu sampah gitu kan ya jangan berharap dulu gitu ya kan. Ya perlu kita minta ke negara untuk memfasilitasi, tolong dong tempat sampah dianuin, perlu gitu. Tapi habis itu ya konsekuen. Itu tadi konsistensinya dijaga. Ya udah ada tempat sampah, buanglah yang benar gitu loh. Karena kan akhirnya kalau ngomongin sampah aja, akhirnya ada satu nih sampah di situ terus diikutin. Wah, iya. Ini tuh ada temennya yang buang itu bahkan ada tahun rumah kosong itu loh. Iya kan. Di mana rumah kosong tiba-tiba dibuangin sampah, lagi gimana sih gitu kan? Ya, ini mungkin juga jadi kritikan terhadap kita sebagai ya usia bapak punya anak, tapi juga ya mungkin agak ke tenaga pendidik ya. Dimana di episode-episode yang lama kita udah ngomong ya masalah makna edukasi itu kan ada dua itu, ditarik dari edukare sama educere itu kan ya. Ini jangan dipisahin gitu loh. Harus seimbang. Ya, educere itu penting itu kan. Memang educere itu kan untuk menuntun apa ya namanya? Yang dididik itu apa, siswa ya. Siswa ini peserta belajar ya. Nah, peserta didik itu untuk keluar potensinya gitu kan. Kita nuntun sebagai pengajar itu mengembangkan daya pikirnya nih si peserta didik itu dari dalam gitu kan. Tapi jangan lupa edukare juga penting gitu. Karena edukare itu yang membentuk, melatih gitu kan dia, sama membimbing melalui struktur gitu loh. Jadi ya terjadi pembiasaan terhadap norma-norma yang positif gitu kan. Penting banget tuh. Nah, kalau sekarang tuh normanya ada. Ya kayak cuma diajarin doang kan, tapi kayak nggak dipraktekin. Maksudnya iya kan? Karena orang dewasanya menormalisasi itu. Iya benar-benar. Karena sesuatu yang diabaikan, dinormalkan gitu, lama-lama keterusan. Ya aku pernah bilang kayaknya di episode kita yang keberapa gitu. Kalau sesuatu yang buruk itu mulai dibiarin aja, lama-lama jadi normal. Contoh kayak misalnya ada satu stereotip gitu, misalnya di suatu lingkungan kita gitu. Mohon maaf ya, Hamidun di luar nikah gitu kan. Terus orang dewasanya nih, bahkan orang tua itu, ya memang anak zaman sekarang. Ya itu akhirnya menormalkan dan membiasakan kalau itu jadi nggak apa-apa gitu lagi. Oh ya udah, anak zaman sekarang nggak apa-apa Hamidun di luar nikah itu. Tapi kalau ketika sanksi sosial ini jalan, ya sanksi sosial juga jangan berarti brutal gitu. Iya. Ya contohnya misalnya kayak tadi tuh, kayak ada orang nggak antri tuh, ayo dong orang nggak antri sekarang hajar aja sih gitu. Ya maksudnya hajar dengan cara yang baik ya. Kayak ributin lah. Aku udah sering beberapa kali di minimarket tuh kayak gitu, tiba-tiba ada yang nyerobot, maaf antri sekolah nggak? Iya kayak gitu ya. Iya langsung pas absen loh, langsung siap berantem. Langsung diadres gitu ya. Karena memang udah nggak berlaku sekarang itu untuk yang waras ngalah. Iya. Emang yang waras harus keras, perasa harus diganti. Harus diganti sekarang. Sekarang yang waras harus keras. Iya. Tapi benar sih kalau soal tadi tuh ya, aku sedikit yang gini Pak. Aku pernah kejadian waktu di minimarket merah-merah itu ya kan. Ya. Yang kejadian malah ya oke lah, kita ada antrian tapi memang tidak posisi ngantri. Tapi yang jadi error adalah mbak-mbak kasirnya. Yang aku bilang, aku pesan kopi ya kan, kopi jebret, Mbak pesan kopi, dah kopi doang. Dan aku nungguin di situ. Kopinya dibikin nih sama mbaknya yang barista juga tapi jadi kasir juga. Krek, lagi nungguin, kan ada mesin press ya di kopinya itu. Lah kok dia nge-scan belanjaan ibu-ibu yang setelahnya aku gitu loh. Aku inget banget, aku nggak kabur lah. Maksudnya aku beli kopi dan aku nggak kemana-mana, tapi aku selesai gitu. Nah, terus ada ibu-ibu datang karena proses bikin kopi kan agak menyita waktu berapa menit. Ibu itu belanja lah apa saja.
Terus datang nih ke kasir, lah kok yang di-scan dia duluan? Terus aku bilang, langsung dong aku ributin dong, saya kayak aku berani aja kayak dan itu ada banyak orang juga ngantri, Mbak perasaan saya duluan datang sini, aku bilang gitu kan. Tapi mbaknya diem aja. Nah mbaknya diem, ibunya juga diem karena merasa ya dia udah dilayanin lah gitu ya kan. Aku bilang, Mbak, woi lagi ngomong nih, aku bilang kayak gitu, aku ngomong sama mbak kasirnya. Dia style diem, bukan yang kalau aku udah langsung cabut sih, biar yang bayar kopinya gitu. aku udah cabut. Tapi kan orang tadi ya tujuannya dalam arti aku banyak mikirnya sih. Maksud aku kan aku pengen ngomong kayak gitu kan. Ya kadang-kadang di minimarket tuh perlu banget loh, kasir-kasir tuh juga tolong lah orang yang udah tertib antri itu dihargain lah gitu loh, jangan ngelayanin orangnya robot. Aku ingat banget kondisiku, aku stay di situ gitu kan. Aku nungguin kopiku lagi dibikin, kok bisa-bisanya ibu itu scan. Iya mas, soalnya ibunya dia alasannya apalah gitu kan. Ketika aku ajak ngomong akhirnya, jadi dia akhirnya nyekan selesai, terus ibunya keluar nih. Dan ibunya aku juga nggak ributin karena kupikir kesalahannya bukan di ibunya tapi di mbaknya yang kadang ada kayak gitu kan. Nah, terus kok ributin, Mbak? Lagi ngomong di sini gini-gini nih. Ya karena apa namanya, aku juga akhirnya masih warasnya adalah dia mungkin pekerja dan dia SOP-nya di error, makanya aku cari manajer supervisornya lah, bahasa gitu kan. Biasanya di setiap itu kan ada, mana supervisornya sini aku ngomong, aku bilangnya. Terus akhirnya datang tuh, tak bilangin, Mas gimana Mas gini, tak jelasin kayak gini. Iya Mas, ya cuman permintaan maaf temen ya, maksud aku apa ya, jangan dinormalisasi lah gitu lah kan. Oh iya, aku bilang gitu kan, Pak, kondisinya saya duluan gitu loh. Terus juga bukan nggak dewasa ya kan, bukan dalam arti aku bilang ya udah sih kopi doang dan antar doang, kan nggak gitu kan Pak ya. Gitu kan, kalau kita menuntut proses yang benar, kita dianggap baper gitu loh. Ya itu tadi, karena kesalahan-kesalahan itu sudah dinormalkan, akhirnya yang benar jadi yang salah. Iya gitu betul, maksud aku gitu ya kan. Aku kemarin terakhir gitu juga, jadi ada orang ini antriannya udah jelas lurus, tiba-tiba dia dari samping, dia nunggu lah, antriannya ke sini, kok ngapain di situ? Aku udah paham dia habis depanku dia mau nyerobot. Lebih kacau sih. Ya cuma untungnya gitu kan, dalam arti aku sih udah ready berantem aja sih. Akhirnya ada orang antri Mas. Iya itu mbaknya dah, tapi itu yang jadi masalah, kasirnya juga dia mau ngambil ke sini nih. Itu dia. Maksudku tolong lah dari minimarket juga punya edukasi lah masyarakat untuk antri gitu loh. At least tegas lah itu kan, palingnya kan gitu. Karena memang mau nggak mau ya itu tadi, kecerdasan emosi itu tadi itu kan, apalagi saya berempati itu kan masuk dalam kecerdasan emosi gitu loh. Itu dia, nah ya itu perlu dilatih, nggak bisa tiba-tiba kita cuma diajarin aja terus bisa berempati. Wah gitu tuh kan. Kalau ngomongin soal antrean ini ya rese banget tuh, masih banyak yang ngalamin nih kayaknya. Iya. Pasti kayak gitu deh. Ya itulah, kadang-kadang tuh oke lah mungkin secara sistem ya kita kurang dilatih gitu, tapi ya kita juga dong harus mau melatih diri sendiri gitu loh. Mikir lah gitu loh, mulai mikir, kalau saya yang diselip antriannya enak nggak ya? Enak nggak ya gitu kan, nih bener-bener. Mulai berpikir rasional aja, jangan terus impulsif dari emosi. Itu tadi, kalau kecerdasan emosi itu dimana emosi kita tidak sering membajak rasionalitas kita. Iya bener-bener. Ya itu perlu dilatih. Iya benar-benar. Bahkan dimulai dengan kita mikir itu juga melatih kognitif kita ini udah kurang kebanyakan, akhirnya yang jadi masalah kecerdasan emosi juga ikut kurang gitu loh. Kan. Ya itu bagian dari mental lah semua itu ya. Jadi memang jangan kebalik ya teman-teman ya. Kadang ada yang bilang kan, oh mental bagian dari kecerdasan. Enggak, mental itu payung utamanya. Di bawahnya itu ada kecerdasan tadi itu. Ada kecerdasan kognitif, ada kecerdasan emosi gitu kan. Untuk bisa punya mental yang sehat, ya kecerdasannya ini penuh gitu. Kecerdasannya harus penuh gitu. Iya benar-benar. Ya misalnya gini ya. Ya tadi aku udah ngomong kita di belakang merah, kalau misalnya Pak Bewok nih di kamar sendirian jerit-jerit nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau tadi ramai nih kita di bawah ada tamu gitu kan, kita ngobrol Pak Bewok tiba-tiba jerit-jerit joget-joget, sakit mental gitu. Ya itu kan karena itu tadi berarti mungkin kejadiannya di situ adalah rasionalitasnya terbajak, emosinya jalan, impulsif kayak orang kesurupan gitu loh. Ya kita pulang tiba-tiba nyetir tuh kayak orang kesurupan sebenarnya. Karena rasionalitas kita kan lagi nggak jalan, emosi aja gitu loh. Emosi ya. Ya atau misalnya gini ya, bagian dari mental yang sehat itu gitu kan. Misalnya ini ada sekelompok nih. Sekelompok yang hobinya judol gitu misalnya. Oke. Terus Pak Bewok datang ke situ, berbicara ilmiah, berbicara kalkulasi, nggak bisa ditempel lagi. Karena itu kebahagiaan mereka gitu loh. Iya sih. Tapi untuk ketika misalnya Pak Bewok lagi di situ tiba-tiba dan tidak membicarakan hal ilmiah gitu kan, itu kan keputusan rasional. Nah, tapi untuk bisa mencapai itu
Untuk tidak, kata kalau tadi di sana terus bicara hal ilmiah ditempelin gitu kan, tapi misalnya lagi tiba ke sana gitu dan tidak membicarakan hal ilmiah, itu kan keputusan yang rasional gitu. Betul. Tapi untuk tahu ini di mana bisa menempatkan dirinya untuk tidak ngomong yang itu tadi, perlu latihan. Ya itu kecerdasan emosi itu tadi gitu loh. Nah, ketika kita gagal nih untuk untuk menahan, kita gagal untuk menahan emosi kita dan ya rasionalitas kita nggak jalan, dengan gampang kita datang ke sana terus ceramah ilmiah sana, ya itu kecerdasan emosi kita dipertanyakan. Itu semua bagian dari mental ya, mentalitas. Itu yang kita, ayolah nggak apa-apa, kita udah tua tapi masih harus belajar gitu-gitu gitu loh. Dan perlu banget kita mau, karena gini, kalau kita melatih kecerdasan kita ya, sebaik itu secara kognitif, secara emosi gitu kan, ya kan mau nggak mau akhirnya kita jadi memaparkan itu ke anak-anak kita loh. Oke lah, kita mungkin anak-anaknya ada yang masih kecil itu belum bisa dilatih, kita paparkan dulu kebiasaan buang sampah, kebiasaan antri, bawa piring kotor, lampu merah berhenti gitu kan, jangan pas lampu merah saya buru-buru gitu. Semua aja buru-buru gitu. Ada mau tambahin nggak Bob? Enough sih, kayak ini apa ya? Ya palingnya terpuaskan dengan aku bisa cerita soal jangan normalisasi hal-hal yang negatif lah gitu ya kan. Terus aku senang banget bahwa ya mudah-mudahan dari teman-teman yang nonton ini gitu kan ya, sampai di menit ini tersadar lah gitu ya kan. Minimal muncul kesadaran atau minimal berpikir, oh ternyata salah ya kayak gitu, atau oh ternyata itu nggak normal ya, menormalisasi lampu merah diterobos tuh nggak normal. Kecerdasan emosi tadi kalau kita balik apa yang kita udah bicara tadi itu berhubungan dengan ketertiban gitu loh. Iya benar. Memang kalau cuma untuk sekedar bertahan hidup nggak tertib nggak apa-apa. Tapi kita mau nyaman hidup nggak sih, sama-sama aja dalam komunitas itu kan. Itu tadi kalau handphone kita ketinggalan, kita bisa tenang nih kalau kita ini sebagai masyarakat tertib ya kan. Tapi kan yang jadi masalah ya, ketertiban itu adalah produk dari internalisasi habit gitu loh ya kan. Bukan sekedar pengetahuan sampai bahkan pemahaman norma gitu loh. Kita udah tahu lampu merah harus berhenti, kita udah tahu kalau ada antrian harus antri. Kebanyakan tuh bahkan sudah paham loh, tapi masih ada aja yang nyerobot gitu loh. Impulsif aja nyerobot ya. Itu tadi adab di atas ilmu itu maksudnya gitu loh gitu loh. Itu dia makanya. Ilmunya udah ada nih, ya dilakukan lah. Baru jadi beradab. Ya terakhir dari aku, kalau kita mau set value ya kan, apa namanya, sebagai muslim kita mau masuk surga bareng-bareng kan ya. Ayolah kita ayamin set value lah gitu. Kalau kita mau tarik value ya di situ, masalah gitu lah ya kan, jangan tarik value ke yang salah gitu. Itu dia, itu aja sih Pak. Oke lah, jadi mungkin gini ya, solusi yang bisa kita tarik ya, transformasi perilaku itu tidak terjadi melalui transfer informasi doang gitu loh, ataupun ya reproduksi pengetahuan aja, nggak gitu loh, tapi ya melalui ya tahap habituasi tadi gitu loh. Kita harus jadi habit gitu kan. Jadi habitnya benar. Jadi ya ketidaktertiban itu kan bukan karena kita nggak tahu gitu loh. Banyak kan bahkan udah paham gitu kan. Tapi ya karena kita nggak pernah melatih diri kita untuk bisa patuh gitu loh. Dan kita bahkan nggak mikir loh kalau kita nggak tertib tuh dampaknya apa sih itu kan. Jadi kritikku adalah kok masyarakat kita sekarang secara kognitif lagi kurang, tapi secara emosional kok kurang juga gitu. Ayo kita sama-sama bangkit lah ya gitu kan, untuk supaya ya lebih maju lah kita paling tidak gitu jadi lah, secara seutuhnya. Iya betul, jadi manusia seutuhnya itu kan. Iya kan. Dan ya itu tadi bahkan bukan masalah individu semata gitu loh. Itu ya kegagalan sistemik gitu kan dalam membentuk kebiasaan kolektif itu kan. Karena kita sebagai apa, sistem sosial ya. Iya. Individu kita ini sistem. Ya kalau kita pengen masyarakat kita yang tertib gitu kan, stabil, kooperatif gitu ya, perlu dibangun nih kita nih para bapak-bapak itu kan, mulai dari lingkungan kita sendiri ya, mungkin bisa akhirnya dalam komunitas gitu kan diperlebar ya, kayak contoh tadi Pak Bewok membiasakan untuk dari pelanggannya adalah tolong naruh piring kotor di tempat yang tepat gitu, bukan sekedar biarin gitu loh. Ya, itu tadi. Jadi yang perlu dibangun ya tentunya sistem latihan gitu kan, konsistensi lingkungan tadi itu kan, dan tentunya ya apa ya, reinforcement perilaku lah. Ya nggak sih, ke arah situ ya. Benar. Oke lah, jadi kalau kita rangkum seluruh apa ya obrolan kita ini itu kan ya, kita bisa simpulkan kita tuh menghadapi dua masalah utama gitu loh. Ya tadi yang pertama ya kesalahan epistemologis dulu gitu kan dalam mendefinisikan apa itu kecerdasan. Ya sering banget kecerdasan itu sekedar IQ sekian gitu, nilai bagus gitu, nggak gitu juga gitu kan. Kecerdasan itu ya gimana kita kognitif ya, kalau kognitif ya gimana kita bisa memahami nih mana yang correlation, mana yang causation gitu kan. Dan sampai ya tadi kita udah bahas ada kecerdasan emosi juga gitu kan. Dan ini saling berhubungan loh, saling penting gitu loh. Bukan jangan sekarang tuh
Karena repot tuh kalau bilang buat apa pintar tapi tidak beriman. Enggak gitu. Iya. Beriman perlu, pintar juga perlu gitu. Jangan didikotomi. Soalnya itu sesuatu yang berbeda. Yang berbeda ya, sesuatu dia yang harus, saling ya berkaitan. sesuatu yang harus dipisahkan. Iya, Jangan benar. gitu. Iya, benar. Nggak apa-apa. Tidak apa? Ngapain bisa ini, bisa itu, ngapain paham ini, padahal kalau tidak punya empati enggak. Dua-duanya harus iya, benar. Percuma gelarnya banyak tapi ya. korupsi. Nah, makanya kan. Iya kan. Harusnya gelarnya banyak, lebih madu lagi untuk korupsi karena dia paham korupsi itu merusak masyarakat gitu loh. Karena jangan didikotomi. Kecerdasan emosional dia juga tidak dibiasakan gitu. Harusnya meningkat, maka dia nggak akan korupsi kan gitu maksudnya. Iya, karena kan dengan pemahaman ya harusnya kita melatih diri itu membiasakan dari apa yang udah kita pahami. Sesimpel paham lampu merah berhenti, ya berhentilah gitu loh. Jadi kita mengalami kesalahan epistemologis kan dalam mendefinisikan kecerdasan, kita juga mengalami kegagalan gitu loh dalam melatih sistem regulasi perilaku kita gitu kan, bahkan ya di level akar rumput gitu kan. Dan ya mungkin ini kesimpulannya mungkin tidak nyaman ya Pak Bewok gitu kan. Kita ini sedang kurang cerdas gitu loh ya kan, dan kita tidak pernah benar-benar melatih kecerdasan kita gitu ya. Ini refleksi untuk kita semua lah ya, para bapak-bapak dan semua yang nonton, dan diri kita sendiri itu kan. Jadi sekali lagi, kecerdasan itu juga hasil latihan loh gitu loh. Bukan status ya. Aku udah cerdas nih gitu. Iya. Makanya pertanyaannya itu bukan lagi seberapa pintar nih kita nih, seberapa cerdas kita, tapi ya seberapa terlatih sih kita gitu ya, sistem kognitif kita ini dan emosional kita tuh seberapa terlatih, itu yang perlu kita pertanyakan ke diri kita masing-masing gitu loh. Jadi refleksi ya. Mungkin kita lempar ke audien gitu kan, apakah problem kita ini pada individu atau pada sistem yang membentuk individunya gitu kan ya. Silakan mari kita berdiskusi di kolom komentar. Jadi kira-kira itu aja lah yang kita sampaikan di episode malam ini. Itu kan pokoknya ya terus tumbuh bersama kami di Bawa Live gitu ya. Dimana ya kita akan terus membicarakan hal yang saya yakin menjadi overthinkingnya para bapak-bapak, tapi jarang diceritakan karena bapak-bapak tidak bercerita. Jadi untuk bapak-bapak yang jarang bercerita, tidak punya teman cerita, cerita aja di kolom komentar channel ini dan kita bakal diskusi di sana. Jadi kira-kira gitu aja ya. Pokoknya tetap tumbuh bersama kami di Bawa Live, di mana obrolan bapak bukan basa-basi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.